Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Baru Waalaikumsalam. pagi Pak. Oke. Pagi Pak. Oke, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah ya bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan banyak nikmat, sehingga pantaslah kita manusia ini, yaitu yang diciptakannya, yaitu senantiasa kita banyak mensyukuri nikmat yang diamanahkan kepada kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya saya ajak yang muslim dan muslimah senantiasa memperbanyak selawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti syafaat ini ataupun pertolongan ini yang kita harapkan nanti di yaumil akhir ataupun di hari akhirat. Kemudian saya ajak semuanya yang ada di kelas ini ya, tanpa terkecuali, marilah kita ya senantiasa memaksimalkan diri kita, berbuat positif ataupun melakukan positif ya, yang menurut kita terbaik ya, yang pada nantinya adalah hasilnya adalah mempunyai nilai kebaikan ataupun istilahnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Jadi tentu saja ya, saya sebagai dosen ya, mengajak kita bersama tanpa terkecuali ya, tetap bersemangat ya untuk melakukan hal yang terbaik ya. Apapun kegiatan Anda ya, kalau misalnya di niat ya ataupun di hati Anda yang paling dalam sudah bertekad bahwasanya hari ini saya akan melakukan yang terbaik, mungkin nanti dikasih petunjuknya Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi untuk itu tetap bersemangat dan hindari ya kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya, sehingga power ataupun kekuatan kalian ya terbuang saja ya, terbuang sia-sia. Jadi untuk itu ya tetap bersemangat walaupun keadaan kuliah seperti ini. Oke ya, baik. Jadi materi kita hari ini adalah lanjutan daripada yang sebelumnya, itu adalah di ini ya. Udah saya upload juga memang di YouTube kemarin ya, instalasi sistem operasi CentOS sebagai wadah panel ya. Jadi ini kalau Anda simak ya, minggu yang lalu ini sudah kita install sudah kita install servernya gitu ya. CentOS-nya sudah kita install. Kemudian juga kemarin ada yang simpan di sini ya. Ini masih ada ya. Nah, ini. Jadi di sini tersimpan sebenarnya kalau dilihat ini di alamatnya, ini alamat defaultnya ya. Alamat defaultnya. Nah, jadi kebetulan kemarin belum saya tanam ya, belum saya IP-nya belum saya simpan di router Mikrotik ya, makanya dia itu masih berubah ya. Jadi kalau dilihat servernya itu adalah yang ini ya. Kalau dilihat kemarin itu kalau tidak salah yaitu di ini ya, di ID numbernya itu adalah 118 ya. Jadi 118 mungkin kalau hari ini saya buka, sekarang saya buka, ada kayaknya perubahan yaitu di alamat IP ID. Karena kemarin ini sempat saya restart ataupun di shutdown-nya, artinya tidak diaktifkan ketika kemarin kita selesai praktek. Jadi mungkin kebetulan kalau saya ping ke sini, ini kan CMD, saya buka CMD misalnya, saya ping misalnya mulai ke alamat IP yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau coba masuk ke server, kita ping dulu ya, apakah terbuka nanti panelnya atau apakah alamat IP ini masih tetap. Nah, seperti itu dia. Artinya apa? Kita melakukan pemeriksaan dulu ya ke alamat IP panelnya ya. Kita ping 199.87. Nah, jadi teman-teman semua lihat di sini. Kalau misalnya seperti ini dia tandanya reply from ya, ini nomor alamat IP saya, kemudian di sini destination host unreachable, itu menandakan ini ya antara klien ya
dan server ya tidak terhubung. Nah, jadi ini tidak terhubung. Kemudian bagaimana supaya ini terhubung? Tentu kita buka di sini ya. Kita buka di ID 118 ini. Kalau Anda lihat di video YouTube yang minggu yang lalu, itu menggunakan ID 118. Jadi ini saya buka dulu, saya klik 2 kali. Ya. Lalu di sini saya ya IP AD ya, saya masukkan perintah IP AD. Maka di sini alamat IP-nya adalah 181. Jadi ada perubahan karena kemarin tidak saya simpan alamatnya. Oke, kalau misalnya sudah kita dapat IP-nya 118 ya, tentu kita ping dulu dari sini. Oke, berarti hubungan antara laptop saya ataupun klien ke server sudah terhubung. Oke, baik. Ini sekarang saya close. Kemudian tentu ada kemarin saya simpan juga di sini ya. Oke, 118. Jadi kalau defaultnya itu kemarin ya, kita masukkan di sini 199 kemudian 118 ya. Kemudian biasanya dia itu adalah apa namanya? Ada alamatnya ya, 8888. Nah, biasanya seperti ini dia. Oke. Tidak cocok ya. Ini tadi udah saya simpan. Ini dia ya, alamat yang ini 181 ya. Sorry. Tadi adalah 181. Ternyata ya sudah berubah ya, ada perubahan ya, itu please ya use the correct entry to login into the panel. Jadi di sini kita ya diarahkan ke sebuah jendela ya, apabila kalau misalnya sebenarnya ini sudah pas ya, istilahnya portnya memang port defaultnya itu kalau belum kita rubah-rubah dia memang portnya itu adalah 888888, itu port defaultnya. Tetapi dia muncul seperti ini, harusnya tidak seperti ini kan. Seharusnya kan dia muncul seperti ini, misalnya yang ini. Ini misalnya yang udah saya jalankan di sini ya. Seharusnya dia muncul seperti demikian gitu ya. Nanti ada muncul admin dan loginnya ya, ataupun masuk ke dalam sebuah servernya. Jadi ketika kita masuk ke sini, maka nggak ada user apa namanya jendela untuk masuk ya. Tentunya di sini ada perintah ya, reason for out error ya, the current FNL ya. Nah, inilah dia mungkin. Jadi istilahnya kalau misalnya bagaimana untuk resolve-nya itu, yaitu di sini ada perintah, yaitu masukkan perintah di bawah ini sesuai dengan pada SSH terminal ya. Tentunya kita bisa menggunakan yang di sini tadi, bisa juga kita menggunakan putih ya untuk meremote-nya. Kemudian untuk melihat yaitu keamanan, kita langsung untuk melihat keamanannya kembali, kita mengetikkan yang ini aja, etc initd kemudian btw default. Jadi bisa kita ketikkan yang ini. Jadi ini saya copy dulu. Oke, saya copy. Kemudian saya buka dulu aplikasi SSH ataupun untuk meremote ya. Biasanya kita menggunakan aplikasi yang udah biasa kita gunakan, yaitu aplikasi PATI ya. Kita masukkan sini alamat servernya. Kemudian 118 ya. Kemudian 181 ya. 181 portnya tetap 22, kemudian kita lakukan open. Nah, di sini kalau misalnya masih pertama kali kita remote, dia akan ada konfirmasi ya. Ada yes, ada ya, pokoknya kita konfirmasi lah. Nanti kalau sudah seperti itu kita yeskan aja. Nah, di sini kebetulan udah pernah saya login, maka di sini dia minta langsung login ya. Kita masukkan root ya, login sebagai root. Kemudian passwordnya kita entry passwordnya ya. Jadi pada saat kita masukkan password tidak kelihatan. Nah, itu dia kalau misalnya di Linux nih ya, menggunakan FATI ya. Oke, baik. Di sini sekarang apa namanya? Kalau kita lihat sini IP AD, maka alamat IP-nya itu adalah benar. Ini yang kita remote tadi adalah alamat apa namanya? CentOS-nya ya. Ini alamat CentOS ya. Jadi ini adalah alamat OS CentOS-nya. Oke.
Kemudian untuk melihat panelnya itu katanya to view security entrance ya, yaitu kita untuk melihat enter masukkan yang ini ya. Ini saya copy, kemudian saya buka ini, paste. Nah, kita enter. Oke. Di sini muncul ini dia. Oke, AA panel internal address sebenarnya yang ini ya. Oke, ini dia. Kalau yang ini sebenarnya IP publiknya ya. Jadi ini IP publiknya juga bisa diakses ya. Kemudian juga bisa menggunakan ini. Jadi ini kita langsung nanti kopas ya. Kemudian yang ini adalah username-nya. Ini adalah password-nya. Nah, jadi di sini ada juga peringatan ya, jika kamu ingin mengakses funnel release, yaitu untuk port yang ini. Ini portnya ini harus kita masukkan ke dalam grup ya. Biasanya ini kita masukkan ke dalam MikroTik juga supaya bisa di remote ya. Nah, jadi ini kita coba masuk dulu, kita copy ini semua yang ini ya. Oke, kemudian ya kita buka di sini. Jadi kalau misalnya kita mengcopy, kita klik kanan aja. Jadi pada saat kita copy ini dia nanti tertulis di sini. Tapi ini sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kita klik kanan, biasanya kita klik kanan untuk mengkopinya. Tetapi dia langsung ke sini. Selanjutnya kita buka browser kita, kemudian kita hapus ini, lalu kita pastekan sini. Oke, kemudian kita enter. Jadi di sini sekarang muncul seperti ini ya. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Jadi username yang ini ya, ini username-nya. Kita copy nih, kita copy. Jadi saya klik kanan, saya pastekan di sini ya. Kemudian passwordnya itu adalah yang ini ya. Passwordnya saya copy, kemudian pastekan sini, login. Oke, baik, sekarang ini saya simpan aja ya supaya tidak bertukar IP-nya ya. Seharusnya saya lakukan penyimpanan sebenarnya, tapi nanti aja lah saya simpan tuh. Biasanya saya simpan itu di MikroTik ya. Saya coba buka Winbox-nya seperti ini. Oke. Biasanya di sini dia muncul 181 ya. Kalau kita lihat perintah MikroTik-nya itu apa namanya? Ini IP ARP print ya. Jadi kalau dilihat di sini biasanya muncul 181 ya, 181. Kita lihat dulu. Oke, kita enter coba. Di sini ada muncul nih. Ini 181. Nah, kalau belum saya simpan nanti ini pada saat nanti saya restart ya, pada saya restart nanti atap apanya ataupun saya shutdown, nah nanti besok lagi berubah IP-nya. Jadi bagaimana cara menanamnya itu supaya dia tidak berubah IP-nya dan bisa tidak dicuri orang lain? Itu harus kita buka ini IP, kemudian ARP. Lalu di sini kita lihat 181, apakah ada sinisnya. Jadi ini kita klik 2 kali. Kebetulan di sini sudah terdeteksi ya di mesin routernya. Kita klik ini, kemudian kita make status. Jadi supaya tidak berubah-ubah. Itu dah. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan laptop sendiri itu nggak ada masalah sih ya. Dicek aja kembali. Kalau ini kan istilahnya ada lagi yang menjaringnya gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya sampai di sini ya. Kita lihat dulu yang udah di apa namanya? Yang udah untuk melihat sebenarnya di sini ada settingnya ya. Kita masuk ke setting ya. Kemudian di sini ada portnya ya. Jadi port ini bisa kita modifikasi ya. Oke, misalnya portnya kita modifikasi. Misalnya tadi kita udah berhasil sampai ke sini ya. Kemudian juga kita masuk ke apa namanya? Masuk ke setting ya. Selanjutnya di sini untuk bagian keamanan. Jadi bisa kita rubah di sini ya supaya lebih ingat kita. Ini misalnya panel ya. Boleh ini mau di apa namanya? Dirubah boleh. Kemudian funnelnya ini boleh juga kita rubah nih, funnel font. Di sini ada notnya juga ya, 688 sampai dengan 65.000 dan sekian-sekian. Oke, ini misalnya saya rubah ya.
saya rubah menggunakan, misalnya saya buat di sini di antara, saya buat sini 8989 itu portnya ya. Kemudian saya confirm. Oke, saya already dulu confirm ya. Oke, telah tersimpan. Kemudian di sini security entrance-nya itu kayaknya ini saya rubah deh yang ini. Jadi ini bisa kita modify ya. Ini yang ini biasanya ya, yang di bagian namanya. Untuk lebih aman lagi ini saya rubah misalnya oke ya. Kita buat sini 8989. Kita coba dulu submit. Apakah berhasil atau tidak? Minimal 6 karakter katanya. 8989. Oke. 8989 submit. Oke, successful ya. Oke, sekarang sudah berubah ya. Oke, sekarang kita coba ubah dulu lagi diubah di sini. Oke ya, kita coba lihat sini. Ini modify ya, ini bisa kita rubah ini panel user ya. Ini kita ubah menjadi ini misalnya. Oke, new username ya, new username. Misalnya saya rubah sini jadi Saidi ya. Kemudian saya buat sini Saidi. Apakah bisa dirubah dengan sesingkat itu? Oke, ternyata bisa berubah. Kemudian panel user ya. Kemudian panel passwordnya kita rubah. Kemudian saya masukkan sini passwordnya adalah Saidi panel ya. AA panel ya, AA panel. Kemudian 2021. Oke, saya di panel 2021. Saya paste di sini, kemudian saya edit. Oke, sekarang berubah ya. Jadi saya coba buat dulu sini catatannya. Notepad supaya tidak lupa nanti. Ini berarti 199.199.181. Kemudian 8989, kemudian di sini 898989. Nah, ini nanti alamat untuk HTTPS-nya ya, HTTP. Oke. Kemudian username-nya adalah Saidi, passwordnya adalah Saidi AA panel 2021. Oke ya. Baik ya, ini sekarang udah saya save dulu. Oke, di sini ada save tersimpan nih, udah selesai ya. Ini sekarang saya coba logout dulu. Apa hasilnya? Logout. Oh, are you apakah kamu ingin logout? Yes, ya, confirm. Kemudian di sini saya masukkan lagi ya. Saya masukkan sini. Oke. Ini coba saya masukkan di sini yang ini ya. Sekarang di sini sudah berubah nih. Nah, jadi Anda lihat pada udah kita logout, maka di sini portnya sudah berubah ya. Ini 89, ini sudah berubah juga ya. Kemudian saya masukkan di sini passwordnya adalah yang ini ya. Oke. Kemudian saya masukkan Saidi IK, passwordnya saya pastikan ya. Kemudian saya login. Oke, berhasil ya. Saya simpan. Kemudian oke ya. Kemudian selanjutnya adalah yang mau kita atur lagi di panel itu adalah kita harus menginstal aplikasi di dalamnya ya. Kebetulan di sini sudah ada aplikasi yang terinstall ya. Oke, di sini coba kita buka di sini App Store ya, App Store. Oke. Di sini not active. Oh, di sini kita minta uang ya. Oke. Di sini ada juga di sini untuk berbayar gitu ya. Jadi bisa kita lihat dulu yang di bagian install ini apa-apa saja yang sudah diinstal di sini ya. Yang sudah terinstall di sini adalah Nginx ya. Oke, ini dia. Ini bisa. Nah, kemudian MySQL, PHP 74 ya. Ini free ya, ini free ya. Kemudian ini sudah diinstal. Kemudian development ya, development ini pun sudah
ya. Nginx sudah nih, sudah diinstal nih ya. Kemudian PHP yang ini 70 ya. Ini bisa juga kita install ya, sesuai dengan apa namanya versi daripada aplikasi yang mau kita jalankan. Saya sesuaikan dulu dengan yang sudah saya gunakan sini ya. Di sini ada panel saya gunain. Software di sini ada yang udah digunain. Oke ya, yang diinstal. Oke, yang ini ya. Yang diinstal di sini Nginx 1818 ini sudah oke. Status display on dashboard sudah diinstal. MySQL 10 MariaDB ya. Kemudian on click development. Nah, ini kita coba searching di sini. Kemudian kita buka di bagian yang ini ya, yaitu oke. Ini belum ada ya. Coba kita masukkan di sini. Apakah ada di sini datanya? Tools ya, plugin, key. Oke. Saya buat dulu seperti ini. Kemudian App Store. Kemudian on click. Oke, profesional. Saya hapus dulu. Oke, cron ya, cron job. Ini waktu ini. Oke, kemudian App Store ya. Kemudian di sini Nginx PHP 70. Di sini Nginx 118 119. Ini kita coba display. Kemudian PHP 74. Kemudian juga ya. Kemudian juga bentar ya. PHP 70 ini sudah diinstal. PHP 56 juga diinstal. Kemudian PHP 73 ya. 733056. 73 ya. 73 ini kita install 70 ya. 7056 dulu yang paling kecil. 56 jadi kita install ya. Kemudian langsung compile, submit. Oke. Coba kita install. Jadi cara menginstalnya seperti demikian ya. Jadi pada saat kita menginstal software itu di sini sangat mudah ya. Kita tinggal main klik aja ya. Berbeda kalau misalnya kita install di dalam terminal Ubuntu ataupun misalnya ya dengan perintah CLI. Jadi di sini sudah grafikal lah ya. Jadi jendela panel ini memudahkan kita untuk ya mengcustom aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, itu dia ya. Ini lagi install nih ya. Langsung ke apa ya? Servernya langsung. Kemudian ya, itu tadi yang 56 tuh, 56, kemudian 70, kemudian 73 ya. 56 70 73. Oke. Oke ya, development ya. Development. Di sini harusnya ada ya plugin. Ini plugin on click ya. Oke.
Kita lihat dulu hasilnya. Oke, lagi install nih. Install PHP 56 ya. Lagi berproses. Oke. Mohon sabar ya, di sini masih install. Oke, sambil menunggu dia nanti hasilnya seperti ini ya. Hasilnya nanti ya ada nanti perubahan pada saat kita install nanti dia, maka di sini nanti statusnya misalkan yang 70 ini atau 56 ini, maka di sini muncul seperti ini, yaitu ada tanda ya setting dan uninstall ya. Ini artinya aplikasi ya ataupun software PHP yang versi 756 ini sudah diinstal gitu. Tetapi kalau dia belum diinstal, biasanya statusnya seperti ini ya. Itu dia. Jadi ada di sini 756, 70, kemudian 73. Kenapa nggak hanya satu gitu? Begini, kalau misalnya dia ingin kita jalankan sebuah website misalnya kan, misalnya bahasa pemrogramannya itu ya menggunakan PHP berapa gitu ya, dia cocoknya berjalan di mana gitu ya, apakah di 56 atau di 70 atau di 73 atau yang paling tinggi gitu. Jadi makanya di sini kita sesuaikan gitu. Jadi pada saat nanti kita jalankan sebuah websitenya, dia menyesuaikan gitu. Jadi kita nggak mesti menguninstall menguninstall ini tidak ya. Jadi untuk memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian ya ini yang sudah diinstal ya, memang sih agak agak lumayan lah ya untuk install software-softwarenya ini ya, membutuhkan koneksi internet ya, yang ini juga. Nah kemudian ini saya jelasin aja yang sudah diinstal di sini. Ada lagi yang namanya ya tadi di sini kalau kita lihat yang diinstal tuh ada namanya PHP nih, PHP admin. Itu biasanya kan untuk database ya. Kita bisa membuat database menggunakan website ya, langsung kita menggunakan PHP my adminnya ya. Jadi bisa kita jalankan. Kemudian juga ada di sini ya MySQL ya. Ini versi 10 ya, yang gunanya nanti untuk menyimpan sebuah database ya. Kemudian juga untuk web servernya yaitu menggunakan Nginx ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan Nginx ya untuk sebagai web servernya, jangan lagi kita menggunakan Apache gitu ya. Kalau misalnya dilihat di sini kan ada Apache ya. Di sini kan ada Apache nih. Jadi Apache ini ya nggak saya gunain. Kenapa? Karena sudah digunain, sudah berjalan yang namanya Nginx ya. Jadi nggak boleh digunain dua-duanya, itu pula dia ya. Jadi kalau misalnya dideteksi aplikasi misalnya yang inilah misalnya kan, saya buka misalnya di sini 199, kemudian 65, ini kalau kemarin ya 81 ya, 80, 81. Oke. Jadi kalau yang ini pakai web server apa? Jadi bisa kita deteksi di sini menggunakan web ya. Itu menggunakan web advisor ya. Di sini langsung muncul Nginx. Dia langsung muncul Nginx. Berarti data ini sebenarnya di Debian servernya kita letak, tetapi kita masukkan juga ke dalam panelnya ya. Ini udah siap belum nih? Belum. Biarin aja ya, lagi installing. Jadi proses selanjutnya di sini ya. Jadi saya jelasin aja yang udah selesai ya. Pokoknya proses installnya seperti demikian ya. Ini saya mau jelasin apa-apa saja dalam ini. Nah, oke. Kemudian misalnya tadi ini yang kita gunakan tadi Nginx ya. Kemudian tentunya kemarin kita menginstal Nextcloud itu yaitu menggunakan MySQL. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya di mana ya? Di mana letaknya ini gitu ya, dimana letaknya filenya ini ya, filenya ini. Sebenarnya ini bisa kita online kan gitu ya. Bagaimana cara mengonline-kannya? Yang pertama memang yang harus kita lakukan itu
ya di bagian ini ya, di bagian apa namanya, di bagian pertama saya masuk dulu ke sini lah. Ini lagi ngisal, biarin aja itu ya. Di bagian ya, kalau saya ketik ini setting ya, setting, kemudian apa namanya, oke, saya coba buka file ya. Di file ini ada file-file yang sudah kita masukkan di sini ya. Oke, di file belum, tunggu dulu. Sebelumnya memang harus kita masukkan pot-pot ini tadi seperti yang diinfokannya di sini ya. Di sini ada diinfokan ya. Di sini tadi ada diinfokan. Yang ini. Oke ya. Jadi di sini apa ini? Alamat-alamatnya ini ya. Sebentar dulu. Ini dia alamat-alamat ini sebenarnya udah ya, langsung tadi berubah nih ya. Alamat ini 336 443 888. Kemudian ini biasanya ini kita set di dalam sebuah apa namanya, sebuah mikrotiknya ya. Kalau misalnya mau di secara apa namanya, secara mendalam lagi, ini alamat port ini kita masukkan supaya nanti bisa diakses online ya. Ini bisa kita masukkan ke dalam mikrotiknya. Biasanya ini saya masukin di sini ke ini ya. Jadi bisa dimasukkan di sini AP kemudian firewall. Jadi alamatnya itu adalah yang ini ya. Alamatnya itu adalah yang ini. Jadi alamat-alamatnya itu ini ya, 40.000 ini dimasukkan ke kemana? Sebenarnya yang diikuti itu adalah AA panel tuh ya, AA panel. Jadi port ya, ini adalah port AA panel ya, port AA panel. Nah ini harus kita masukin ya. Port AA panel itu yang mana? Ini tadi dia nih. Jadi portnya itu misalnya port HTTPS di set lagi ke dalam servernya apa namanya, ke mikrotiknya gitu. Nah sepertinya kalau misalnya menggunakan IP public ya, ini bisa di remote dari luar. Tetapi kalau misalnya untuk kebutuhannya localhost ya, hanya untuk misalnya kita apa percobaan ya, nggak mesti kita lakukan itu ya, nggak mesti kita masukkan ke dalam router mikrotik. Kita kan nggak punya router mikrotiknya gitu ya. Nah ya, jadi itu harus kita set dulu. Kemudian kalau misalnya kita punya modem misalnya ya, kalau misalnya kita menggunakan IndiHome, yang harus kita sesuaikan itu lagi biasanya di sini ya. Oke, ini misalnya saya buka dulu apa namanya, saya buka dulu misalnya 1, kemudian ini alamat sini, coba saya link dulu, masuk nggak ini? Oke, bisa ini kayaknya. Saya coba masuk dulu. Oke, nggak usah lah itu ya. Jadi dia sebenarnya nanti ada tahapannya kita set di dalam sebuah modem ya, modem IndiHome-nya. Artinya port yang ada di sini tadi, port yang ada di ini kita set lagi ke dalam modemnya ya, supaya nanti bisa diakses. Itu biasanya di forward ya, artinya kita melakukan forward port ya. Supaya apa? Nanti supaya bisa diakses secara online. Itu aja sebenarnya prosedurnya ya. Ketika kita misalnya ada di sini misalnya cloud ya kan, misalnya cloud server, kemudian untuk mengakses ini harus menggunakan yang namanya butuh IP public ya. Sebenarnya IP public ya, baik dia secara dynamic ya, dynamic
ataupun ya boleh saja misalnya statik ya, statik. Jadi alamat IP public dynamic ataupun statik ya, itu nanti kita tanamkan di sebuah modem ya, di sebuah modem misalnya modem IndiHome ya. Kalau misalnya pakai IndiHome, kalau pakai Indosat pakai Indosat. Itu pun memang yang ada settingan pengaturan misalnya DMZ-nya ya, ataupun untuk forward alamat IP, alamat port-port yang ini ya dimasukkan ke dalam. Nah, jadi nanti bagaimana nanti mengakses cloud ini supaya dia bisa online? Kita lakukan yang namanya tadi forward ya, forward di dalam modem yang kita gunakan. Jadi situ sudah ada fasilitasnya. Ya. Nah, misalnya gini, ini adalah kalau kita lihat misalnya di sini ya, kita coba lihat dulu perkembangannya. Ini masih installing, agak lama ya, jadi nggak mungkin kita tunggu ya, kita tunggu untuk menjelaskan yang ini. Selanjutnya gini, ini misalnya sudah kita setting semuanya ya, portnya sudah kita forward. Kemudian coba misalnya kita lihat di sebuah website gitu ya, website misalnya ini mau kita online kan gitu. Jadi bagaimana cara mengonlinekan ini? Bagaimana cara mengonlinekan ini di dalam panel? Tadi yang pertama tadi harus mempunyai alamat ya, harus mempunyai alamat IP public ya. Apakah dia statik? Statik itu nggak berubah-ubah ya perbedaannya. Kalau IP public ada yang namanya dynamic ya. Jadi kalau misalnya dynamic ya, maka dia berubah-ubah. Misalnya mati modemnya misalnya, maka nanti berubahlah alamat IP dinamiknya, alamat IP publiknya. Bagaimana cara ngecek IP publik ini? Ya, tentunya kita ngeceknya itu salah satunya adalah boleh menggunakan dari modem, ya, menggunakan dari modem, juga boleh menggunakan dari alamat IP, alamat website. Kalau kita online biasanya words ya, words IP address biasanya itu sih kalau kita buka. Oke. Biasanya di sini ini. Kalau misalnya kita cek di sini, saya ketikkan misalnya sini, Google, kemudian saya ketikkan di sini, what's ya, my IP. Biasanya kita cek di sini ya, ini nih, ini dia. Nanti langsung terdeteksi alamat yang kita gunakan, bahkan juga terdeteksi juga SP yang kita gunain. Nah, ini dia. Misalnya kita gunain SP PT Telkom Indonesia IndiHome Line ya. Inilah misalnya alamat IP-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kita ini dynamic sebenarnya ya, berubah-ubah nih. Jadi kalau misalnya saya ping ke situ ya, ping ke alamat IP yang saya pastikan tadi, yang saya copy ini, maka seharusnya pingnya harus kecil ya. Jadi di sini Anda lihat ya, di sini dia time-nya 1. Berarti ini adalah IP public ya. Nah, IP public inilah nanti yang akan yang akan kita gunakan ya untuk mengakses alamat ini, alamat IP yang ini. Artinya kita timpa-timpa dia nanti 658081 ya. Ini tadi Nextcloud artinya alamat ini tadi aplikasi cloud ataupun Nextcloud yang kita akan akses secara online. Jadi alamat IP ini cuma nanti sebelum nanti ini harus kita rubah dulu. Kita rubah dulu ini nanti ke dalam nama domain gitu ya. Jadi nama domain itu biasanya bisa didapatkan melalui misalnya nama domain itu bisa didapatkan misalnya ini, misalnya Unip BD ini, Unip ya. Jadi kalau nama domain itu misalnya adalah Universitas Budi Dharma ini kan. Ini kan namanya Unip BD ya. Unip BD
.ic.id. Jadi unitb.ic.id ini adalah nama domain. Nama domain. Nah, nama domainnya ini gimana nanti supaya kita itu nanti ada subdomain. Jadi subdomain itu biasanya dimasukkan misalnya seperti ini. Misalnya cloud.unitbd.ic.id. Jadi cloud ini ya, cloud ini adalah bagian domain daripada ini. Maka ini dikatakan sub ya, bagian domain. Subdomain ya. Jadi inilah subdomain cloud.unitbd. Jadi di mana kita masukkan ini? Kita masukkan ini di dalam servernya unitbd. Nah, jadi subdomain ini kita masukkan di cpanel ini, cpanelnya unitbd. Nah, tetapi ya di situ biasanya ada yang namanya alamat servernya ya. Di situ ada namanya alamat servernya. Berdasarkan alamat servernya itulah nanti kita masukkan alamat IP publiknya. Nah, jadi alamat IP publiknya itu kita masukkan nih. Kita masukkan alamat IP publik si ini tadi. Si alamat IP publik yang digunakan di server ya, yang di server yang menggunakan IP publik, apakah statis ataupun domain tadi, yang ini tadi ya. Yang ini. Nah, alamat ini kita masukkan ke dalam servernya ini, ke dalam cpanelnya website ini. Jadi dimasukkan di dalam dia. Nah, jadi dimasukkan di dalam. Kemudian namanya pun sudah dirubah, misalnya menggunakan cloud ya, menggunakan menggunakan ini tadi, cloud unitbd.ic.id. Nah, ketika misalnya kita ini dari mana dapatnya? Ini didapatkan dari ya. Ini dibuat dari mana? Yaitu dibuat dari alamat unitbd.ic.id. Jadi ditambah subnya. Jadi kalau misalnya kita ada domain, jadi bisa kita tambah lagi beberapa website ataupun aplikasi yang kita jalankan. Jadi ini adalah menandakan domain. Cuman pada saat kita menambahkan di panelnya itu, di panel cpanelnya ini ya, yang berubah itu, yang harus kita arahkan itu adalah menggunakan alamat IP public yang kita gunakan di lokal. Nah, jadi bukan di sini gitu ya. Bukan memanfaatkan, kalau ini kan dilihat istilahnya ini sebenarnya PPS nih. Ini sebenarnya PPS, artinya disewa di luar ya, digunakan di luar. Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya kita ada server misalnya mau kita online kan, berarti kita harus punya IP public. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya ini kita misalnya ping unitbd ic.id. Nah, ketika kita ini ping, coba Anda perhatikan, maka di sini alamat IP-nya adalah yang ini. Oke ya. Jadi alamatnya ini ya, kalau kita dilihat lagi di sini time-nya 36. Otomatis servernya itu adalah server menggunakan PPS sewaan di luar gitu, jasa di luar. Nah, kemudian ketika misalnya kita ketika misalnya kita ping, di sini kita tambahkan ya cloud.unitbd, maka di sini berubah jadi seperti ini dia. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat nih ya, ini 36 ya, kemudian ini adalah 103, kemudian ini ada 1 ms, ini adalah 37 ya. Nah, ini menandakan ini berarti di lokal nih. Servernya berarti ini servernya lokal ataupun sangat dekat ya.
sehingga time-nya itu 1 ms. 1 ms kan berarti sangat dekat dan jaringannya sangat bagus. Nah, kalau misalnya seperti ini udah pasti ya, ini di luar. Kalau misalnya kita cek lagi seperti ini, ping google.com, server Google itu di mana sih letaknya? Kalau kita lihat lagi pingnya, maka di sini juga akan istilahnya tidak mungkin satu gitu ya, tidak mungkin satu. Jadi artinya apa? Berbeda-beda IP-nya pada saat kita ping Google, IP-nya ini. Pada saat kita ping yang seperti ini, IP-nya ini, ya. Kemudian kita ping lagi yang ini adalah alamat IP-nya yang ini. Jadi artinya apa? Sebuah alamat alamat domain ini bisa kita tambah di dalamnya sebuah alamat alamat IP ya. Kita buat channelnya ya, kita sewa misalnya VVS, kemudian kita tambah misalnya subdomainnya bisa, tetapi dengan syarat kita forward ya, ataupun diarahkan ya alamat IP publiknya ke alamat tertentu seperti contoh ini tadi, seperti yang kita maksud yang ini tadi. Jadi beda-beda. Nah, lalu lalu apa peran panel di sini? Ini nampaknya udah siap nih yang ini. Oke, ini saya close dulu. Kemudian apa peran panel di sini? Nih, ya. Di sinilah dia. Jadi panel ini misalnya di website. Ini saya pilih website nih, website. Kemudian saya lihat di sini misalnya adalah cloud nih. Ini cloud. Saya klik nih cloud. Kemudian kita pilih yang namanya di sini. Di rever ya. Reversi proxy ya, RV. Kemudian di sini kita melakukan edit. Disinilah kita melakukan set ya. Artinya apa? Alamat yang ini tadi ya, alamat yang ini tadi kita masukkan. Alamat ini kan alamat lokal nih, ini alamat lokal, kita masukkan ke dalam ya, ke dalam panel ini. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan, mengonlinekan website ya, servernya adalah di rumah kita ataupun tempat kita bekerja, tidak kita sewa-sewa, kita masukkan alamat nih, masukkan di dalam target URL-nya itu alamat lokalnya. Seperti ini dia formatnya. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelumnya harus kita masukkan ya. Ini tadi kalau misalnya sudah kita masukkan ke dalam domain ya, nama domain ini, nama domain unitb.ac.id. Kemudian di Nextcloud-nya itu harus kita lakukan perubahan nih. Misalnya di mana ya, kita lihat tadi di ini misalnya kita lihat nih. Oke, kita coba masuk dulu ke sini ya. Kemudian ini saya buka dulu. Di sini ada tuh ya. Ini saya buka dulu servernya Nextcloud-nya yang saya remote tadi, yang 65 tadi. LS saya coba sini. Jadi dia posisinya adalah di mana? Posisinya itu adalah di ini Nextcloud nih. CD Nextcloud LS. Saya clear dulu ya. Kemudian LS. Kemudian kita masuk ke config, CD config LS. Kemudian nano config PHP. Jadi inilah dia. Yang kita akses itu sebenarnya yang ini 65. Kemudian ini kalau di settingan di Nextcloud-nya. Kemudian kita masukkan lagi alamat yang sudah kita daftarkan tadi di alamat domain ya, di alamat domainnya unit BD ini. Yang diarahkan tadi ke alamat IP public yang kita maksud gitu. Jadi ini adalah alamat online-nya, yang ini adalah alamat
lokalnya. Kalau yang ini nggak ada ini sebenarnya, ini nggak berfungsi nih. Ini kalau yang apa bisa kita manfaatkan sih, yang gratisan misalnya kan bisa kita daftarkan, sama kayaknya kayak CCTV misalnya. Jadi kalau misalnya CCTV proses seperti ini juga untuk mengonline-kannya. Tapi kalau misalnya kita kan fokus untuk apa namanya, untuk mengakses Nextcloud, cloud kita apakah bisa diakses online. Yang pertama memang kita daftarkan dulu dia. Itu dia. Yang penting ada alamat IP publiknya dulu gitu. Seperti itu dia. Jadi kita daftarkan di sini. Nah, kemudian udah di sini, kemudian di panel ini ya kita masukkan lagi ke dalam. Kita daftarkan lagi dia ke dalam. Itu dia ya. Nih. Wih, mana tadi? Oke. Nah, ini tadi ya, ini. Oke. Nih. Ya. Kemudian reversi proxy. Oke, ini dia. Ya, edit. Nah, ini dia tadi alamatnya. Jadi sama dia tadi yang ada di config-nya, filenya Nextcloud tadi. Kita daftarkan, jadi dibalik dia di panel ini kita masukin. Nah, jadi apa namanya? Ini sudah kita daftarkan di sini. Makanya di sini ada apa namanya? Cloud ya, Cloud BD ya, ini dia. Jadi ini kita sudah daftarkan ke dalam ini. Biasanya cara membuatnya kan gampang aja, add site ya. Kemudian kita masukkan nama domainnya. Kalau misalnya sudah ada ya domainnya, misalnya kita punya hosting gitu ya, kita punya domain, kita masukkan sini. Kemudian kita submit, maka terjadilah itu ya. Misalnya gini ya, saya akses misalnya cloud nih. Ini kalau online, jadi ini sekarang sudah online nih. Ini. Begitu dia. Jadi memang sangat apa namanya? Begitulah cara mengonline-kannya. Jadi ada alamat IP publiknya. Oke, misalnya juga yang ini kalau Anda lihat misalnya kalau masih bisa dibuka saidi.my.id. Oh, ini nggak bisa dibuka. Oh, ini bisa dibuka nih. Ya, ini juga servernya di sini kalau Anda lihat nih. Oke. Nih pakai WordPress ya. Kemudian alamat IP-nya ini berapa gitu ya. Kalau Anda lihat alamat IP-nya, kita coba lihat cek sini. Anda lihat alamat IP-nya sama dengan alamat IP-nya sama dengan tadi cloud ya. Misalnya juga ini ada ping Pristiwanto. Ini juga sama nih. Ping Pristiwanto, alamat IP-nya sama nih. Bagaimana cara membuatnya itu? Jadi banyak aplikasi di dalamnya, tetapi alamat IP-nya cuma satu. Jadi itulah dipermainkan di main di pot ya. Ada biasanya kalau apa di alamat IP dinamik itu bisa kita custom. Biasanya limitnya adalah sebanyak 10 ya, dengan IP yang sama, tetapi nanti bisa kita jalankan ada 10 aplikasi. Seharusnya kan tidak. Seharusnya kan hanya satu aplikasi, satu alamat IP, ya udah satu aplikasi. Itu dia. Oke, nanti itu biasanya untuk kelanjutannya nanti kita membuat sebuah apa namanya, menjalankan sebuah ya, memanfaatkan aplikasi on click ya. Jadi aplikasi on click itu biasanya kalau di sini saya klik ya, maka banyak sekali nanti yang harus kita buat di sini. Apakah nanti Anda menjadi seorang Laravel ya, menggunakan program Laravel, Joomla ya, WordPress. Jadi saya menggunakan WordPress itu di sini, yaitu menggunakan misalnya tadi yang ini adalah WordPress gitu ya. Artinya kita masukkan di dalam panel itu. Jadi panel itu udah apa namanya, bisa dimanfaatkan gitu lah ya. Artinya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah blog, kita nggak mesti lagi istilahnya menyewa ataupun memanfaatkan yang ada di internet gitu. Jadi bisa kita gunakan untuk
kalangan untuk belajar misalnya ya, bisa kita manfaatkan di sekolah-sekolah untuk belajar gitu, hanya dengan memanfaatkan panel ini gitu. Sama juga misalnya kayak Laravel. Jadi intinya gini, semua software-software sudah ada di sini, jadi tinggal kita gunain aja gitu. Tinggal kita gunain, kita jalankan. Kemudian ini samalah dia seperti layaknya kalau di cloud computing itu ada namanya apa namanya, SaaS ya, apa nama, service as software ya. Artinya kita memanfaatkan software untuk mendevelop ya, membuat sebuah aplikasi ya yang berguna. Artinya wadahnya itu adalah bisa dicontohkan sebagai panel ini. Jadi untuk menggunakan ini panel ini sebenarnya masih ya, ini contoh penggunaannya lah, tadi kita gunakan bagaimana cara mengonlinekan sebuah ataupun memanfaatkan panel ini sebagai istilahnya pintu gerbang daripada manajemen aplikasi yang harus kita onlinekan. Jadi tadi setelah kita install misalnya ini panel tuh, selanjutnya kita itu harus melakukan konfigurasi ya. Salah satunya tadi kita merubahkan security ataupun ya username dan passwordnya ya. Kemudian selanjutnya port ya, kalau misalnya di sini port yang ada di sini itu kita masukkan lagi ke dalam katakanlah kalau kita punya modem misalnya di IndiHome, kita masukkan lagi di dalamnya itu alamat IP yang ada di panel tuh ya, seperti itu dia. Oke ya. Nah, jadi ini sobat, saya lihat dulu reviewnya kembali. Apakah di sini sudah terinstall? 181 nih ya. 181. Kemudian di sini statusnya yang 70 nih. Yang 56 ini sudah terinstall. Nah, kemudian kita install lagi yang 70 ya. 70 dengan 73. Kita install aja nih. Kita install. Kemudian langsung kita compile, langsung jalankan ya. Oke, pas aja kita buat lah, udah submit, udah confirm. Oke, nanti kita pas, nanti baru nanti kita apply lagi. Jadi beginilah cara menginstal aplikasi ataupun software di dalam panel. Jadi memang hanya sekali memang kalau menginstal, tetapi nanti selanjutnya tidak lagi, tergantung lagi apa yang mau kita jalankan di dalamnya. Oke. Nah, baik ya. Mungkin untuk sesi ini, untuk pertemuan mengenai tentang panel, saya rasa cukup gitu ya. Nanti kita kembangin lagi kayak mana kalau misalnya kita membuat WordPress di dalamnya. Jadi bisa kita istilahnya belajar ya dengan wadahnya panel, kemudian kita dalam satu server gitu ya, kemudian kita melakukan pembuatan sebuah katakanlah kayak blog gitu ya, tetapi dengan memanfaatkan panel. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan ya, apakah kita remote gitu ya, menggunakan handphone juga. Jadi istilahnya untuk media pembelajaran panel ini sebenarnya sangat bagus gitu ya, dan juga dia bisa sebagai apa namanya, untuk manajemen beberapa aplikasi yang kita ingin jalankan secara online. Jadi intinya pada pertemuan kita hari ini adalah, salah satunya adalah setelah selesai kita install panel, kemudian kita lakukan pengaturan security ya, kemudian juga kita menginstal sebuah software. Kemudian sebenarnya tadi saya jelasin gimana memforward ya, mengonlinekan sebuah apa namanya, sebuah aplikasi website yang akan kita onlinekan, yang kita akan jalankan di jaringan internet. Kemudian selanjutnya tadi menginstal software tadi sudah. Kemudian pokoknya sebenarnya yang saya explore tadi mungkin ya hanya tiga bagian ya. Mungkin untuk selanjutnya nanti kita coba membuat sebuah ya, memanfaatkan sebuah ini aplikasi on-click development ya. Aplikasi on-click development ini kita manfaatkan nanti seperti apa nanti efeknya. Jadi kalau tahap yang ini sebenarnya masih nginstal nih ya, masih nginstal, jadi sangat lama menurut saya.
untuk installnya. Jadi nggak mungkin kita tunggu ini tanpa penjelasan. Jadi yang udah saya kerjakan, yang udah selesai, yang ini, jadi inilah yang sudah selesai diinstal tadi. Jadi prosesnya itu seperti demikian tadi ya, cara menginstalnya. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan hari ini ya, saya rasa sudah cukup ya. Nanti kita buka pertanyaannya setelah nanti selesai, atau setelah saya tutup dulu ya. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.